Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Utami dari kelas B1 dengan nomor mahasiswa 2001020090 dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah komputer dari dosen kita Bapak Robi Van Reza MPDI. Dimulai dari kita harus mengetahui dahulu apa itu komputer. Komputer sendiri adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika atau alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Dalam komputer itu sendiri memiliki beberapa perangkat, yaitu yang pertama adalah perangkat lunak, yang biasa kita sebut dengan software, yaitu sistem operasi dan juga berbagai aplikasi yang dimasukkan ke dalam hardware dan bekerja sesuai perintah dari pengguna. Yang kedua ada perangkat keras atau hardware, terdiri dari prosesor, RAM, hard disk, motherboard, dan CPU. Yang ketiga adalah pengguna komputer, yaitu kita sendiri, yang biasa disebut dengan brainware. Selanjutnya, proses perangkat komputer itu berawal dari data input, lalu data processing, lalu data output, data storage, lalu data movement. Komputer memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada komputer portable, kedua komputer desktop, ketiga komputer palm top, keempat komputer tower, kelima komputer notebook, keenam komputer handbook atau sub notebook, dan yang ketujuh ada komputer laptop. Baik, di sini kita akan bahas masing-masing dari jenis-jenis komputer itu sendiri. Yang pertama ada komputer portable seperti yang ada di gambar ini. Komputer ini kurang populer karena cenderung berat dan lebih besar dari laptop pada umumnya. Yang kedua, komputer desktop. Komputer ini memiliki CPU yang terpisah dari monitor dan keyboardnya. Lalu ada komputer palm top yang tepat di bawah tulisannya, seperti itulah jenis bentuk komputer palm top, yang dimana komputer jenis ini sudah sangat jarang digunakan sejak adanya smartphone. Lalu ada komputer tower. Komputer ini dapat ditambahkan perangkat pendukung karena memiliki expansion slot. Lalu ada komputer notebook. Komputer notebook ini adalah jenis laptop namun dengan ukuran yang lebih tipis. Lalu ada handbook atau sub notebook. Ini adalah jenis notebook yang ukurannya lebih kecil dari notebook pada umumnya. Lalu yang terakhir ada komputer laptop, di mana jenis komputer ini yang dapat diletakkan di pangkuan penggunanya, yang biasa kita bisa bawa kemana-mana. Baiklah, itu tadi beberapa jenis dari komputer. Sebelum kita lebih mendalami apa itu komputer, kita harus mengetahui sejarah komputer itu sendiri. Komputer sekarang ini merupakan alat yang tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari. Pada masa-masa awal tercetusnya komputer ini, komputer dibuat bukan untuk membantu kita menyelesaikan beragam tugas, tapi hanya untuk mesin menghitung. Bibit-bibit komputer sudah bisa ditemukan pada peradaban awal manusia. Penggunaan abacus di Eropa atau Xuanpan di Tiongkok misalnya. Dua hal tersebut merupakan komputer sederhana yang digunakan manusia untuk berhitung dengan lebih cepat. Namun, desain komputer dengan pemrograman sendiri baru muncul pada awal abad ke-19. Pencetusnya adalah seorang polymath sekaligus insinyur mesin asal Inggris, Charles Babbage. Ia melahirkan penemuan berupa komputer mesin tepatnya pada tahun 1822. Komputer dulunya tidak seperti sekarang. Tentu komputer memiliki perkembangan dari zaman ke zaman. Nah, mari kita bahas jenis-jenis komputer dari generasi ke generasi. Yang pertama ada komputer dari generasi pertama. Seperti pada gambar, komputer pada generasi pertama hanya seperti mesin yang begitu besar yang memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama ada memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Dan yang ketiga,
program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Keempat, komputer ini memiliki kapasitas simpan yang kecil. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar serta kinerja yang lambat. Lanjut ke komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua memiliki ciri-ciri yaitu mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Yang kedua, kinerjanya tentu lebih cepat dari yang generasi pertama. Yang ketiga, daya listrik lebih kecil. Dan yang keempat, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Lanjut ke generasi ketiga. Komputer generasi ketiga, seperti yang ada pada gambar, memiliki ciri-ciri listrik yang digunakan lebih hemat. Dan yang kedua, software akan lebih meningkat. Pastinya karena setiap komputer dari generasi ke generasi pasti lebih berkembang. Terus yang ketiga, harga kian terjangkau. Yang keempat, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Dan yang kelima, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Ya, kita lanjut ke komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama adalah dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Lalu yang kedua, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Dan yang ketiga, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Lalu masuk ke komputer generasi kelima, yaitu komputer generasi sekarang. Seperti pada gambar, memiliki ciri-ciri yang pertama ialah komputer ini masih menggunakan teknologi LSI namun akan mempunyai banyak perkembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Lalu yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Dan yang keempat, komputer ini memiliki kemampuan untuk mendengar, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Ya, itu tadi adalah jenis-jenis komputer dari generasi ke generasi. Setiap generasinya pastinya komputer ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.